Halo telur, selamat datang di Medan United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United memimpin perlombaan untuk merekrut Matheus Cunha. Negosiasi masih berlangsung. Persyaratan pribadi sedang dibahas dan ada perasaan positif setelah kontak awal antara United dan Matheus Cunha. Wah, menarik ini teman-teman ya. Akhirnya apa ya? Sudah ada proses negosiasi dan kontak antara pihak United dengan sang pemain yaitu Matheus Cunha. Bahkan keterkaitan antara United dengan pemain ini tuh bukan berita yang baru ya. Dari kemarin-kemarin bahkan kita sudah sempat membahas di video sebelumnya dan memang pemain ini adalah pemain yang dibutuhkan oleh Manchester United kalau kita bicara soal skema Ruben Amorim. Bahkan ketika sekarang sudah ada proses negosiasi, sudah ada kontak dengan pihak sang pemain yaitu Matheus Cunha, ini bukanlah hal baru. Pasalnya kalau kita melihat dari pertandingan terakhir ya saat melawan Wolves itu sudah banyak indikasi-indikasi yang apa ya menunjukkan kalau Manchester United itu memang serius untuk mendatangkan Matheus Cunha. Bahkan sebelum laga dimulai ya saat Ruben Amorim melakukan press conference itu sudah memberikan isyarat. Bahkan Amorim secara langsung menyebutkan Matheus Cunha itu pemain yang harus diwaspadai. Tapi ketika ditanya apakah Matheus Cunha ini pemain yang akan didatangkan ke Manchester United, Amorim memberikan penjelasan bahwa ya, Cunha adalah pemain yang cukup banyak menyusahkan bagi United dan memberikan kontribusi banyak gol bagi timnya. Jadi pemain ini harus diwaspadai. Tapi setelah laga usai, ketika Manchester United kalah 1-0 atas tim tamu, ada banyak hal-hal lain yang memang memberikan indikasi tertentu seperti Matheus Cunha memberikan say hello kepada para fans Manchester United. Terus terlihat juga pasca pertandingan Casemiro tampak mengobrol panjang dengan Matheus Cunha. Nah itu kayaknya ditawar, ayo undang gabung Manchester United. Ndang join nokon lek join aku gak sih metu teko MU. Ini kan sesama pemain Brazil ya. Teko nak MU, jelas wena atmosfer luar biasa keren. Iki klub terbaik ya, meskipun secara klasemen terburuk ya. Terus habis itu tampak ada indikasi obrolan-obrolan singkat antara Matheus Cunha dengan Ruben Amorim pasca pertandingan. Ada banyak sekali, Masku. Kalau dari apa ya gestur-gestur yang terlihat, memang Matheus Cunha ini tertarik untuk datang ke Manchester United. Bahkan kemarin dia juga sempat update story juga yang sempat ramai juga bahwasanya dia lebih memilih untuk mengikuti mimpinya daripada mimpi Ward. Meskipun setelah itu dihapus ya. Tapi melihat ada negosiasi antara United dengan Cunha, menurutku ini sebuah langkah yang positif bagi kita semua dan bagi pihak manajemen bahwasanya pihak manajemen ini memang mensupport kebutuhan Amorim. Nah, karena kalau kita bicara soal Matheus Cunha ya dari keunggulan yang dimiliki memang Matheus Cunha ini kan dari sisi kontribusi bersama Wolves dari 28 penampilan sudah mencetak 14 gol dan 4 assist. Itu merupakan perolehan yang cukup bagus untuk pemain yang berposisi sebagai attacking midfielder. Nah, dari sisi atribut, memang Matheus Cunha ini unggul dari sisi bertahannya. Nah, aksi bertahannya itu juga cukup bagus. Jadi, ketika di fase bertahan, ya Matheus Cunha ini bantu turun untuk membantu lini pertahanan. Terus habis itu upaya dalam mencetak gol. Terus golnya pun rata-rata juga bukan gol dari penalti. Yang mana menurutku secara finishing juga cukup bagus. Insting mencetak golnya juga cukup tajam Matheus Cunha ini. Mungkin lemah dari sisi duel-duel udaranya. Ya gol-gol dari
sundulannya itu nggak terlalu banyak. Tapi secara keseluruhan untuk gol yang diciptakan oleh Matheus Cunha dari shoot-shootnya di luar kotak penalti atau di dalam kotak penalti itu lebih klinis. Dia lebih tahu dan lebih peka arah mana yang harus dia shot, yang peluang untuk golnya lebih besar. Inilah keunggulan dari Matheus Cunha yang dibutuhkan oleh Manchester United, oleh Ruben Amorim terutama ya, untuk apa ya, menyempurnakan skemanya, skema 3-4-3-nya bersama Manchester United. Menarik ini teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan statistik antara Matheus Cunha dengan pemain Manchester United dengan posisi yang sama, ini sangat menarik teman-teman. Ini coba kita bandingkan antara Matheus Cunha, Bruno Fernandes, dan Alejandro Garnacho. Pemain yang sering diplot sebagai attacking midfielder oleh Ruben Amorim di musim ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, dari 3 pemain, ya, Matheus Cunha ini paling unggul dari sisi gol non penalti. Nah, bahkan Bruno Fernandes paling kecil ya dari sisi ini. Ini menandakan bahwa ya, Matheus Cunha kebanyakan golnya memang dari situasi counter attack, situasi open play, terus peluang-peluang dari bola rebound dan lain sebagainya. Itu memang hal yang paling dibutuhkan oleh Manchester United. Karena Manchester United sampai saat ini ya seperti biasa selalu kesulitan dalam mencetak gol. Lalu untuk expected goal dan expected assist-nya juga tinggi. Nah, ini Bruno Fernandes pun juga tinggi ya, karena memang dibandingkan pemain yang lain ya Bruno termasuk pemain yang paling konsisten dalam memberikan kontribusi assist maupun gol, dan terbukti dari 3 pemain ini Bruno yang paling tinggi assistnya. Lalu untuk umpan-umpan kunci ya Matheus Cunha juga terbilang tinggi sama dengan Bruno Fernandes. Ini menunjukkan bahwa ya Cunha ini sangat sering menciptakan peluang-peluang ketika berada di sepertiga akhir, dan itu terbukti ketika melawan Wolves kemarin. Ya, beberapa umpan kunci yang cukup berbahaya sudah diciptakan oleh Matheus Cunha meskipun belum bisa dikonversi menjadi gol oleh pemain Wolves. Di laga sebelumnya saat Manchester United bertandang melawan Wolves, Matheus Cunha mencetak gol lewat sepak pojok. Nah, ini kan memang atribut yang sangat dibutuhkan oleh Manchester United. Nah, untuk sisi menyerangnya juga cukup tinggi, hampir sama dengan Alejandro Garnacho. Di sini Matheus Cunha yang bisa dibilang rata-rata, maksudnya di bawah Alejandro Garnacho itu hanya dari sisi dribblingnya. Nah, untuk dribbling menurutku ya nggak terlalu urgent banget ya, karena Manchester United itu nggak perlu pemain yang terlalu skillful. Yang penting di sepertiga akhir bisa menciptakan banyak peluang, di dalam kotak penalti bisa klinis, dan bisa mencetak lebih banyak gol bagi Manchester United. Karena percuma ya, kesulitan utama bagi Manchester United itu apa? Ya, nggak bisa mencetak gol. Sebagus-bagusnya lini pertahanan, ya kayak kemarin kebobolan lewat free kick. Ya udah, ujung-ujungnya kalah. Karena apa? Nggak mencetak gol. Dengan statistik dan performa yang bagus di lini pertahanan, kalau lini depannya bapuk ya sama aja gitu loh. Nah, Matheus Cunha ini bisa menjadi salah satu solusi bagi Manchester United di musim berikutnya. Dan kalau aku melihat ya, rilis clause-nya kan sekitar 62,5 juta pound sterling. Menurutku itu masih angka yang masuk akal ya untuk pemain yang saat ini berusia 25 tahun, ya secara performa cukup konsisten. Terus sudah memiliki pengalaman juga di Premier League bersama Wolves sejak tahun 2023 kalau nggak salah, dan pengalaman di liga lain seperti di Bundesliga bersama RB Leipzig, terus di La Liga bersama Atletico Madrid. Jadi menurutku secara pengalaman nggak perlu diragukan lagi. Terus kalau kita lihat dari sisi gaji sang pemain ketika bersama Wolves, ini juga masih terbilang terjangkau ya. Gajinya itu kalau aku lihat sekitar 90.000 pound sterling per pekannya. Ya mungkin kalau didatangkan ke Manchester United gajinya pasti akan naik di angka kisaran 120 sampai 150.000 per pekannya. Karena kalau kita lihat di bursa transfer musim panas kan Christian Eriksen sudah
pergi, Victor Lindelof juga pergi, dan ada beberapa pemain yang harusnya hengkang dari Manchester United. Jadi kembali lagi, Matheus Cunha ini pemain yang sangat versatile, bisa diplot di beberapa posisi, bahkan cukup banyak posisi ya yang bisa dimainkan oleh Matheus Cunha, mulai dari attacking midfielder, winger kiri, winger kanan, ya second striker atau bahkan striker. Nah, ini benar-benar versatile. Yang mana ini akan memudahkan Ruben Amorim sesuai kebutuhan yang diperlukan ketika akan menjalani pertandingan. Terus usia masih sangat muda, pengalaman oke, ya layak didatangkan. Bayangkan kalau misalkan untuk attacking midfieldernya diisi oleh Bruno Fernandes dan Matheus Cunha. Itu peluang yang tercipta pasti akan lebih banyak. Tinggal mencari striker yang lebih matang aja. Karena Højlund menurutku layak dijual sih. Nggak ada kesempatan yang harus diberikan kepada pemain ini gitu loh untuk Højlund. Harus dijual. Dan kalau lini serangnya beneran bisa mendatangkan Osimhen, aduh ngeri sih, ngeri, asli ngeri. Ini sudah benar-benar matang dan diisi oleh pemain-pemain yang senior yang sudah berpengalaman sesuai posisinya. Keren sih. Ya aku berharap Matheus Cunha ini bisa segera diselesaikan karena cukup banyak klub lain yang berminat juga seperti Arsenal, Nottingham Forest atau bahkan klub lain juga tertarik karena pemain ini memang cukup menjanjikan. Dan semoga Matheus Cunha ini menjadi penandatanganan pemain baru bagi Manchester United di bursa transfer musim panas mendatang. Nggak sabar, ingin segera mendengar kata-kata "Here we go" untuk Matheus Cunha ke Manchester United tentunya ya. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United tengah mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul pelepasan Franco Mastantuono senilai 38 juta pound sterling. Ya, ini kita juga sudah pernah membahas terkait Franco Mastantuono, pemain muda yang bermain untuk River Plate di klub Argentina, yang mana dulu kita juga sempat membandingkan dengan Ian Subiabre, yang juga diincar oleh Manchester United. Tapi secara performa tentu lebih matang dan lebih bagus Franco Mastantuono, karena sejak musim kemarin sudah mulai terlihat secara kualitas individu sang pemain dan potensinya memang cukup besar. Dari 8 penampilan memberikan kontribusi 2 gol dan 2 assist, menurutku ya torehan yang cukup bagus untuk pemain muda seusianya yang tampil bersama tim senior. Tapi harga 38 juta pound sterling menurutku masih terlalu mahal ya dibandingkan mendatangkan Franco Mastantuono dengan harga segitu. Mending dialokasikan untuk pemain lain yang secara market value lebih terjangkau seperti Roger Fernandes ya, pemain yang bermain bersama Braga di Liga Portugal, atau Francisco Trincao ya, pemain winger kanan dari Sporting Lisbon. Itu terutama Trincao ya, itu kan secara performa lebih matang dibandingkan Franco Mastantuono dengan harga yang lebih terjangkau dan kualitas yang lebih mumpuni. Ya mending dua pemain ini, Roger Fernandes atau Francisco Trincao. Nah, luar biasa ini ya incaran Manchester United, tapi nggak tahu kapan dibelinya karena belum tentu punya uang yang banyak juga gitu. Kalau nggak memenangkan kompetisi Europa League, kalau memenangkan kompetisi Europa League harusnya ya 150-200 juta bisalah anggaran yang diberikan untuk Ruben Amorim. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Narasi Enzo Cannabiyik yang akan bergabung dengan Manchester United terlihat positif. Negosiasi dengan Le Havre tidak diperlukan karena ia adalah agen bebas. Ya, kalau kita bicara soal pemain muda asal Prancis ini, Enzo Cannabiyik ini kan ketika bersama Le Havre, ini memang kontraknya sudah akan habis di musim berikutnya, jadi dia bisa menjadi agen bebas. Dan kalau kita bicara soal kualitas, menurutku Enzo ini tipikal pemain yang nggak berbeda jauh seperti Sido Obi. Kalau kita lihat sekilas performa dari sang pemain gitu loh. Tapi kalau dia bisa didatangkan secara gratis ya nggak masalah juga, karena Enzo ini lebih produktif
ketika bermain bersama tim U19 dibandingkan bersama tim-tim senior gitu. Tapi kita lihat aja ya perkembangan nanti ke depannya seperti apa, karena apa pemain ini mari kok. Karena pemain ini juga masih terbilang sangat muda, terus Manchester United sebetulnya dari pemain akademi juga udah cukup banyak pemain di posisi striker, terutama dari U18 ya, terus U23, U21, banyak pemain-pemain yang memiliki prospek cerah. Salah satu yang sudah diorbitkan yaitu si Obi, dan itu terlihat bahwa ya pemain ini potensinya juga cukup besar gitu. Tinggal bagaimana nanti di musim panas mendatang, apakah sang pemain juga tertarik datang ke Manchester United atau enggak, ya terserah dari kubu sang pemain gitu loh. Karena ini ya masih terlalu muda juga gitu loh Enzo Cannavaro ini. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.